Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap pengurus Masjid As-Sa'adah Kampung Buatan 2 Kabupaten Siak bekerjasama dengan penitia penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan. Bersama kita hadir tokoh masyarakat Kabupaten Siak, Bapak Wakil Anggota DPRD Kabupaten Siak dan juga salah seorang anggota DPRD Kabupaten Siak. Kemudian yang kita muliakan aparatur pemerintahan, Bapak Penghulu Kampung Buatan 2 beserta unsur jajaran pemerintahan, Bapak Bapekam, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, yang selalu kita muliakan para guru, para buya, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah dan bunda, abang-abang, adik-adik, anak-anak kami, seluruh kita yang hadir malam ini dan juga undangan dari kampung yang lain. Insya Allah semua kita malam ini yang hadir di Masjid As-Sa'adah Kampung Buatan 2 Siak adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada ungkapan yang lebih indah kita ucapkan di malam yang luar biasa ini. Ketika Allah masih menghidupkan kita, di mana orang meninggal di dunia ini setiap saat. Ketika Allah masih menyehatkan kita, padahal rumah sakit penuh dengan orang sakit. Ketika Allah berikan kita kesempatan hadir, di mana saudara-saudara kita di jalan raya mereka terus berjalan, tak sempat meluangkan waktu pergi ke masjid. Di mana kadang-kadang beberapa hari yang lalu hujan, tak sempat membuat acara-acara, tak meriah karena cuaca. Malam ini Allah berikan cuaca yang indah di Buatan 2. Bapak dan Ibu, tak bisa kita membalas itu semua kepada Allah, melainkan kita banyak-banyak memuji dan membesarkan Allah. Kita yakin dan percaya nikmat Allah ini adalah nikmat agar kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dialah manusia yang membimbing kita. Tak ada manusia yang bisa menolong kita di akhirat. Dia rindu kepada kita padahal dia belum berjumpa dengan kita. Harapan kita saudara-saudara tak ada menolong di akhirat. Harapan kita orang tua tak dapat menolong di akhirat. Harapan dengan pasangan suami dan istri tak ada yang bisa menolong di akhirat. Anak-anak tak dapat menolong kita di akhirat.
Lalu siapa manusia yang bisa menolong kita di akhirat? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kita di padang mahsyar, dia adalah manusia yang Allah beri izin untuk memberi umatnya minum. Di mana kita minum nanti? Di Telaga Kausar. Tak ada hari itu minuman kecuali minuman yang ada di Telaga Kausar. Kalau malam itu minuman banyak. Kalau di Dilu di sana banyak yang jual minum, banyak yang jual boba, banyak yang jual tobedo, banyak yang jual jus, minuman-minuman. Tapi di akhirat tak ada minuman kecuali air Telaga Kausar. Siapa yang memberi izin? Nabi Muhammad. Meniti sirah akan didoakan oleh Nabi. Sampai masuk surga, Nabi adalah orang yang paling sibuk menolong umatnya. Dijamin masuk surga, dia lebih dahulu disuruh oleh Allah masuk surga. Surga tidak boleh masuk kecuali Nabi Muhammad masuk ke dalam. Haram surga dimasuki oleh Nabi dan Rasul kecuali didahului oleh Nabi Muhammad. Diharamkan surga dimasuki oleh seluruh umat sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam. Namun dia tidak masuk ke dalam surga sebelum umatnya masuk semuanya ke dalam surga. Siapa dia, Pak Ustaz? Dialah pelita jiwa umat Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita agungkan nama beliau di Masjid Saadah Buatan 2 ini. Kita selawat sekali, insya-Allah. Mudah-mudahan beliau akan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Man shalla alayya salatan wahidah. Sekali kalian bersolawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi biha asara, Allah balas dengan 10 kebaikan. Wa hutan anhu asara sayyi'an. Sekali solawat tadi Allah hapus 10 kesalahan kita. Wa rufi'an anhu asara darajat. Sekali selawat Allah angkat 10 kemuliaan derajat kita di hadapan manusia. Begitulah besarnya pahala selawat. Maka jangan kita segan-segan berkirim selawat kepada Nabi Muhammad. Jangankan kita manusia yang banyak dosa tak ada marwah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan, siapa yang paling kikir di dunia? Yang paling kikir bukan orang tak mau bersedekah. Yang paling kikir adalah lam yusalli, dia tak bersolawat ketika namaku disebut. Dialah yang paling kikir di dunia ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom-Bom sampai ke Buatan Sia di Masjid As-Saadah. Perkenalkan, kami Samsuardi, Samsu matahari, Ardi bumi. Jadi Samsuardi itu artinya matahari bumi. Keren dah? Keren lah. Lalu kenapa dipanggil Bom-Bom? Kami lahir berbobot besar. Di tahun 87 kami lahir di Kampar, berat badan lebih dari 5 kilo. Bayi sehat Kabupaten Kampar, semua orang melihat gemas, ingin mencubit karena Ustaz Bom-Bom big, besar. Karena berbadan besar itu dan ditimbang di Posyandu, hampir lagi buayan Posyandu jatuh. Maka dipanggillah semenjak itu dengan nama Bom-Bom. Iyo Bom-Bom wangi yuonginyo. Sampailah malam itu.
ibunda kami tak pernah memanggil Samsuardi. Mak sampai malam ini memanggil kami dengan bom-bom. Manong wirid bomnya, disiak dan wirid malam gonya. Jadi yang berceramah malam itu Ustadz Bom-Bom dari Kampar. Kampar di mana Pak Ustadz? Lahir di Pulau Rambai, besar di Pulau Saya, berbini ke air tiris, beralik di Tanjung Sawah. 4 negari Ambo. Kalau mencalon Ambo Dewan, insya Allah duduk Ambo Bapak dan Ibu. Basis Ambo 4. Sesuai? Laba bini Ustaz? Alah, bini surang bau. Anak berempat. Bini suang bau. Bau suang. Ada cenduo ndak. Tapi kalau Allah takdirkan, alhamdulillah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj, peristiwa amazing. Apa? Amazing. Apa arti amazing tu? Luar biasa. Betul. Tapi kalau tak dapat tak kalian, ini parah ini parah. Amazing itu luar biasa. Isra Mi'raj ini peristiwa yang tak bisa ditangkap oleh akal dan pikiran manusia. Akal terlalu kecil menerima cerita Isra Mi'raj. Di mana luar biasa cerita Isra Mi'raj tu Ustaz? Isra Mi'raj dari Makkah ke Menpora. Wah, jamba gara-gara je. Menpora ni nya. Menpora. Dari Makkah ke Palestina. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa Palestina. Jarak Masjidil Haram Masjid Aqsa ini, ayah bunda, 1.500 kilometer. Kalau ditempuh perjalanan kenderaan di zaman Nabi dulu, belum ada kereta api, pesawat, belum ada lagi jet, belum ada lagi Honda, mobil. Pakai onta, pakai birol, pakai keledai, perjalanan itu menghabiskan waktu 1 bulan. Mi'raj naik ke langit, Mi'raj naik, Isra berjalan datar. Isra datar, Mi'raj naik. Jadi L, Isra, Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit ke-7 Baitul Ma'mur. Di atas Baitul Ma'mur Sidratul Muntaha. Berjumpalah Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Turun Nabi ke bumi, balik lagi, turun. Berapa jarak langit 1 ke langit 2? Astronomi, fisika semuanya tak bisa mengukur jarak perjalanan. Mereka kira-kira dari langit 1 ke langit 2 berkisar jutaan tahun. Bolak-balik kata sampai Nabi subuh ke rumah, berangkat di tengah malam sampai subuh, sampai ke rumah sebelum subuh. Berapa lama peristiwa Isra dan Mi'raj di Ustaz Bom-Bom? Lebih kurang separuh malam, 4 jam. Perjalanan sebulan putih 4 jam. Perjalanan berjuta tahun putus 4 jam. Akal siapa yang bisa menerima cerita itu? Kalau ada orang Buantan yang bisa menerima cerita Isra Mi'raj dengan akal dan pikirannya, dipastikan dia tidak sehat Bapak dan Ibu. Tidak sehat tu dah. Kono kartu kuning tu. Sebab akal tak bisa menerima cerita Isra Mi'raj. Betul? Ama-ama, betul? Ke mana kalian kau? Duduk dalam masjid kau, jangan berjojang je lagi. Duduk. Macam orang kono semurek je kalian kau mah. Nah, lalu kenapa orang buatan 2 peringatan Isra Mi'raj? Apa yang menerima cerita Isra Mi'raj ini Pak Ustaz?
Isra Mi'raj diterima oleh keimanan kepada Allah. Beriman kepada Allah, percaya dengan Isra Mi'raj. Kami peringatan malam ini ya Allah di Masjid As-Sa'adah, buatan 2 Syiah. Kami beriman kepada Engkau, makanya kami percaya dengan Isra dan Mi'raj. Yang luar biasa bukan Isra Mi'rajnya, tapi yang luar biasa ada yang mengisra mi'rajkan. Siapa dia? Itulah dia yang luar biasa. Allahu Akbar. Isra Mi'raj menyampaikan di Masjid Sa'adah. Ustaz Bom sampaikan, Allah itu betul-betul berkuasa, Bapak dan Ibu. Jadi Isra Mi'raj kau, Allah nak menceritakan kepada orang Buantan bahwa dia benar-benar berkuasa. Dia bisa melakukan sesuatu yang tak bisa terlintas oleh akal dan pikiran. Apa kesimpulannya? Selama ini kita sering membesarkan manusia, padahal yang besar itu bukan manusia. Ada yang harus kita besarkan dalam hidup, biar hidup ini indah. Apa dia? Siapa dia, Pak Ustaz? Yang harus dibesarkan itu adalah Dia yang Maha Besar. Makanya orang beriman tidak gilo. Orang beriman pantangnya gilo. Orang beriman tidak boleh nyipak kaleng. Kenapa? Karena dia ada tempat menyandarkan diri ketika drop, ketika tumbang, ketika depresi. Orang beriman tak boleh berputus asa karena ada Allah yang Maha Berkuasa. Maka Isra Mi'raj kau jangan sampai gilo lah wak leh. Angon gilo-gilo tu tak percaya ke Tuhan tu dah. Faham tak? Faham tak? Besarkan Allah dalam hidup. Kalau bukan karena iman, orang Buantan takkan sanggup menahan ujian dan cobaan hidup di dunia. Siapa yang bisa tegak kepala menahan ekonomi susah? Siapa? Orang beriman. Orang cerdas belum tentu bisa. Corona 2 tahun, orang beriman tak ada yang bunuh diri. Tapi orang yang tidak percaya dengan Tuhan, bunuh diri mereka. Diambilnya semurai, dihentamkannya ke perut. Siapa? Orang yang paling cerdas di dunia. Bisa dia menanam padi di atas genteng. Siapa dia, Pak Ustaz? Orang Jepang. Tapi dia tidak percaya Tuhan. Dia tidak merasakan ada Tuhan. Siapa dia? Ateis. Ketika akalnya tak bisa lagi berfikir, ujung-ujungnya mereka bunuh diri karena tidak merasakan kekuatan yang mengatur hidup ini. Makanya harus beriman, karena orang beriman pantang berputus asa. Yang menahan-nahan ekonomi ke susah tu duit jawab le. Potong gota, dodos sawit. Kenapa awak masih tetap tegar? Karena iman yang ada di dada. Perangai anak, kenapa orang tua sabar? Karena iman masih ada. Kalau ndak awak beriman, poca kilometer awak dek perangai anak gini. Tak tahan awak perangai anak ke bapak dan ibu. Dulu main HP siang malam, main HP. Menembak siang malam. Disuruh ke Palestina nyo pe bapa wang dak umur dah. Tapi tiap malam kini ndak lo bapa wang di HP le. Lo bapa wang di luar HP le, bunyinya sama. Apa tu? Lato-lato. Tapi mendinganlah daripada HP, biarlah lato-lato. Lato-lato paling-paling sarap kalian nak rusak. Longan kalian tambah godang. Lah godang longannya wisu awak di tangan sudah tu. Kalau HP sarap rusak, mata rusak, duit habis, waktu habis. Mendingan. Tapi ingat, hati-hati kalau main lato-lato. Kono kepala kalian mata ko payah mancai. Kono mata melatui poca tak ada harapan. Habis indah dunia kalau mata lah rusak. Aku main jendokek-dokek botol ke mata. Jauh-jauh ketik. Oh di depan itu. Oh no mata kalian. Oh no mata habis. Apa boleh mata pencahayaan itu tambah parah wak dong. Suai?
Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa kalimat pembuka Isra Mi'raj Ustaz Bom? Subhana, Maha Suci. Besarkan Allah, banyak berzikir kepada Allah supaya kehidupan dunia ini terasa ringan dalam ujian. Yang tidak membesarkan Allah pasti dia sering memuja manusia. Kini manusia banyak dipuja-puja, apalagi musim pilkada. Sering wak memuja orang daripada memuja Allah leh. Oh, sianu badu. Tapi nyo lupa mengatakan subhanallah. Maka libatkan Allah dalam hidup. Apapun yang kita ucapkan, libatkan Allah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Berjanji, insya. Kalau kita menengok angin kencang puting beliung, la haula wa. Kalau mendengar kabar kematian, innalil. Kalau sempat kita tersungkur di jalan jatuh awak, astaghfirul. Menengok api berkobar tak mampu awak padamkan, Allahu Akbar. Itu. Jangan awak kok buk jadi pewirid, jadi pemejid. Jadi. Di mana jadinya? Insya Allah. Makanya manusia hari ini tidak melibatkan Allah dalam hidup. Sehingga manusia ini banyak yang jauh dari kebesaran Allah. Apa yang terjadi? Tiba masalahnya poniong, tiba masalahnya stres, tibalah penyakit datang stroke, datang penyumbatan, datang kolesterol, datang asam urat. Ketika jauh dari Allah, dia akan mengeluh, mati dalam keadaan mengeluh, mati putus asa, mati berputus asa, ujung-ujungnya masuk neraka, Bapak dan Ibu. Maka jangan mengeluh-ngeluh hidup ke, masuk neraka wak. Yang paling dibenci adalah Ta'ala bukan dosa. Yang paling dibenci itu mengeluh. Orang berzina belum tentu dia bunuh diri. Betul? Orang berjudi belum tentu dia bunuh diri. Orang minum khamar belum tentu dia bunuh diri. Tapi orang putus asa, maka bisa jadi dia bunuh diri. Yang berbahaya putus asa, bukan berbuat dosa. Karena putus asa bukan lagi dosa yang dibuat, tapi dia bunuh diri, Bapak dan Ibu. Bunuh diri pasti masuk neraka. Aku jangan sampai orang bertanya siap esok kantung-kantung di mana lomba bini, sabar je lah. Sabar. Mana alun alun sukses usaha, sabar. Manonan sakit alun sehat le, sabar. Wangi anak kini payah dibilang, sabar. Sebab awak sesado ku ada ujian. Tidak ada manusia tak diuji. Yang diuji dengan anak, contoh Nabi Nuh. Kalau masuk neraka, awak masuk neraka Nabi Nuh, Bapak dan Ibu. Gagal Nabi Nuh diuji dengan anak. Tapi Allah tidak tengok anak gagal tak gagal. Awak sabut anak tak, sabar tak awak. Yang diuji dengan isteri Nabi Lut. Yang diuji dengan harta Nabi Sulaiman. Diuji dengan penyakit Nabi Ayub. Diuji dengan keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Diuji dengan miskin Nabi Isa. Maka sudah Allah contohkan supaya kita tetap beriman kepada Allah. Kerana ujian itu pasti ada sampai kita mati. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna. Kalian tak akan dibiarkan berkata oleh Allah, kami beriman, sementara kita tidak diuji. Selagi hidup, ujian datang. Lalu bagaimana ujian itu diterima? Terimalah ujian dengan keimanan. Besarkan Allah, karena ujian datang dari Allah. Allah yang akan memberikan penyelesaiannya. Maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Banyak mengingat Allah. Nyawa awak dalam genggaman Allah. Kau sudah sumayang tobang je sudah tu. Dah zikir sudah salat do. Zikir seorang bersama tu lain do. Tapi kalau tak berzikir tu masalah do, Bapak dan Ibu. Kau berzikir pun tak umur. Ucapkan kalimat-kalimat indah. Pakai Assalamualaikum. Berjanji pakai insya-Allah. Libatkan Allah. Kenapa? Nak selamat hidup jangan jauh dari Allah. Tak ada yang bisa menolong awak di dunia kau kecuali pertolongan Allah. Itu nan Isra Mi'raj tu, Bapak dan Ibu. Jangan tak Isra je soalan. Sementara awak tidak merasakan kebesaran Allah dalam hidup kita ini.
Faham? Faham? Understand? Dua. Yang pertama, besarkan Allah. Makanya orang Buantan ni ko jangan male-male membuat acara keagamaan. Tabligh akbar. Besarkan agama Allah di dunia ini. Yang kayo-kayo datang ke masjid, buat acara-acara iko, anak yatim santuni, musalla, anak mengaji. InsyaAllah, kalau agama Allah kalian sinyalirkan di kampung ini, Allah pasti akan buat kampung ini bertuah, berkah. Karena memang umat ini harus selalu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jarang kita membesarkan Allah, kita pasti lebih banyak membesarkan manusia, Bapak dan Ibu. Isra dan Mi'raj bercerita masalah rute. Makanya judul spanduk tertulis, Ustaz Bambam sampaikan, Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj bercerita dua masjid, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Kenapa Allah bercerita dua masjid dalam Isra Mi'raj? Karena Allah ingin umat Islam ini tidak boleh jauh dari masjid. Isra Mi'raj kau menyuruh awak supaya rajin ke masjid. Buat rute ke masjid. Dalam sehari wajib ke masjid. Tidak ke kantor jangan wajib dah. Tidak ke pasar jangan wajib dah. Bukan hanya ke kebunan wajib, ke sungai, ke sekolah, tapi masjid salah satu rute yang harus dijenguk oleh umat Islam dalam sehari. Siapa yang tidak datang ke masjid, berarti pola kehidupannya, berarti gerak hidup di dunia tidak pada titik koordinat. Manusia kalau tidak pergi ke titik koordinat, dipastikan manusia itu stres. Umat Islam kalau tidak mau menjenguk titik tumpu, di mana titik tumpu di dunia kau Ustaz? Makkah. Makkah tu titik tumpu di dunia kau. Inyo pusat di dunia. Kalau manusia tidak menjenguk titik tumpu, malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur sejajar dengan Makkah. Kalau ndak wak pepe masjid dah Bapak dan Ibu, lah jauh dari Makkah, dari titik koordinat, dipastikan orang itu tidak akan tenang hidupnya di dunia. Kenapa? Karena hati harus dibawa ke titik tengah Bapak dan Ibu. Hati di tengah dia mako buat hati ke masjid. Nandak pepe masjid tu parah tu. Habis cerita. Tu tenan parah tu. Ndak kan tonang tu justru parah. Lotih no menyabui kok duit banyak, pangkat tinggi, terkenal, tapi ndak ke masjid dah. Tidak akan tenang, dijamin kehidupan orang itu tidak akan tenang Bapak dan Ibu. Ada tenang kalau nak pergi masjid dah. Tenang, tapi tak pergi masjid dah, tidak akan tenang. Ini parah ni, ini parah ni. Percaya tak? Tanya ke orang kaya kalau tak percaya. Orang kaya tu bukan tonang. Uang banyak duit bukan tonang ayah bunda. Orang kaya tu sonang, bukan tonang. Orang kaya duit banyak, dia senang bisa membeli apa yang ingin. Tapi apakah dia tenang dengan membeli yang dia inginkan? Belum tentu. Orang berpangkat, dia senang bisa berurusan ke kinkomai muda. Apakah dia tenang? Belum tentu. Orang terkenal, tersohor, dia senang, dia dipuja-puji. Apakah orang terkenal tenang? Belum tentu Pak. Ustaz Bambam terkenal, belum tentu tonang yang boleh. Kadang tak bisa singgah di jalan bagian, Ustaz, foto kan. Awak nak tonang tapi tak tonang jadi dah. Orang kaya belum tentu tenang, orang berpangkat belum tentu tenang, orang terkenal belum tentu tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya Allah letakkan di masjid, di dalam hati. Hati ini titik koordinatnya masjid. Maka yang tidak membawa hatinya ke masjid, dipastikan dia tidak akan tenang Bapak dan Ibu. Abi baterai di hati, mano cas masjid. Kalau tidak dicas masjid, tidak akan bahagia dah. Maka tidak bisa, tidak pergi masjid dah. Nak parah hidup di dunia kau.
Usak awak lagi kalau nak pergi masjid ke. Bapa karihnya dah. Sakit hati nyosal pai malam ke? Apa nak dicai di dunia kau bapak dan ibu? Lah jole ko markas kau di siko diam rahmat no. Yang dicai di dunia kau rahmat. Rahmat tu turun di masjid. Kalau Allah menurunkan rahmat di masjid, di kampung, suatu kampung, Allah turunkan rahmat itu di masjid, bukan di lapangan, bukan di pasar. Maka kalau nak membuat kampung kau dirahmati, datang ke masjid. Setelah masjid dirahmati, Allah bagi rahmat itu rumah ke rumah. Rumah yang dekat dengan masjid dapat rahmat. Ni yang dekat, ni yang dekat. Oleh karena itu, yang dekat rumah dengan masjid, dia tidak ke masjid. Orang ini diancam oleh Nabi Muhammad. La salata. Tak sempurna solatnya. Liman. Siapa? Orang yang dekat dengan masjid, lijaril masjid illa fil masjid. Yang dekat rumah dengan masjid, tidak solat ke masjid, solatnya tidak sempurna. Kenapa? Karena dia mesti datang sebab rumahnya yang dulu diberi rahmat setelah masjid. Maka yang dekat-dekat dengan masjid tak bisa solat di rumah dah. Parah tu. Rumah dia dapat dulu rahmat, masa orang di ujung pula yang pergi masjid. Yang jauh rumah dari masjid itu pula yang pergi ke masjid. Padahal rumah mereka terakhir dikasih rahmat Bapak Ibu. Maka yang dekat-dekat, macam mana dekat Pak Ustaz? 40 kiri, 40 kanan, 40 samping, 40 belakang. Hitunglah. Masuk rumah awak ke 38, 42. Kalau 42 tak masuk, tapi masjid lain masuk tu. Mana apa ambil rumah? Dulu masjid situ. Mana ambil rumah kini dekat masjid. Tak nak mana dekat dengan masjid, buat rumah di kebun sawit. Tinggallah dalam tu, tak ada ngazan dah. Tapi yo tonang dah, ndak. Tiap hari nanti tengok paling-paling kondiok kan? Pak kondiok, nampak mah biawak, nampak noka. Manalah kan tonang? Tak kan tonang nengok cigak di kebun tu dah. Poning awak lainnya, poning nampak dah kalian. Lah, kalian belajar dari kecil ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, negara hari ini sedang superpower. Dia sedang menuju negara superpower. Apa Pak Ustaz? Arab Saudi. Memang hari ini Arab Saudi belum superpower Pak. Dubai hari ini luar biasa. Tapi Arab Saudi akan mengalahkan Dubai. Dia bangun Riyadh, Jeddah, Makkah, Madinah. Tahun 2030 Arab Saudi akan menjadi negara yang diminati seluruh umat di dunia. Kenapa? Karena Arab Saudi negara yang didatangi oleh umat hanya untuk mengerjakan solat berjamaah. Arab Saudi itu miskin Pak. Sebetulnya Arab Saudi itu miskin. Batu sado. Sampai di bandara Jeddah tu ya, masuk bus awak 6 jam ke Madinah, kiri kanan batu tak bisa dijual. Bisa dijual lah. Tu mana duit Arab Saudi tu tak bisa kayu meleleh. Seluruh umat Islam di dunia keluar duit, pisah. Itulah nama Arab Saudi kayu. Orang pergi solat jemaah ke Masjid Haram, Masjid Nabawi. Maka kalau nak kayu kampung ko, jangan tinggalkan solat jemaah. Kayu kampung ko besok ko. Berapa penduduk Arab Saudi itu? 30 juta. Tapi negara kaya. Awak bapaknya Pak 20 juta lebih. Jawa aja 50 juta mah. Makanya datang ke masjid. Kalau nak sadap hidup kau datang ke masjid. Di Siko markas. Apa yang tak Allah bagi nanti kalau kita datang ke masjid? Kalau lah dekat dengan Allah Pak, apa yang tak diagih sama Allah? Dekat dengan Pak Dawan dapat proyek. Dekat dengan Pak Wali kau dapat proyek. Dekat dengan Ustaz dapat ceramah. Asal dekat dengan orang yang punya kekuasaan, punya kau pengaruh, ada pengaruh di awak, dapat ada menetes ke awak. Kita ingin dekat dengan yang paling kaya, yang maha kaya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang takkan dikasih sama Allah? Kalaulah koning iko selalu awak hantarkan ke masjid. Dan manusia saja asal sering awak jongok rumahnya, dikasihnya awak apa yang awak minta.
Masa Allah tak mengasihi? Kayulah Allah pada manusia ke leh? Betul tak? Kau je malih-malih kau mai. Tonang buat ke masjid kau. Masjid dapat pahala. Duduk di masjid dapat makanan. Duduk di kedai ada je makanan tapi berhutang awak. Hutang tabik kalau acuk-acuk di kedai pak. Ikut apa kadang-kadang sodap lo duduk di kedai pada di masjid leh. 4 jam di kedai ndak menyebut-nyebut ponik sekali je dah. Ndak memogang-mogang kaki seronta je dah. Tapi kalau menawarkan khutbah di masjid bau 10 minit khutbah khatib berkhutbah alam mogang-mogang kaki apa di bawah. Itu tandonya ketenangan tu ndak dapat dawat di masjid ke dah. Di kedai sampai 5 jam duduk main domino ndak menyebut-nyebut ponik apa ada dah. Dihantam dia tahu di bala onam tu. Diputar dia tahu di batu tu. Kini rubah mindsetnya. Pergilah ke sawah, silakan. Tapi tidak 24 jam kita ke sawah. Balik dari sawah, bawa ini cas ke masjid. Ponik di sekolah, poning di kantor, obatnya ke masjid bapak dan ibu. Kalau nak tonang ya ke masjid wak. Kalau di rumah aja waknya kau ya. Alun tentu leh. Kadang bini kau ndak jelok ke awak. Bini ke kadang kau ndak mau piti wak dah lah memenseng ke awak. Iya mak. Ayo je yang bapaknya. Aku ke masjid. Bapak dan ibu, kalau sempatlah buantan dua ini Allah turunkan bencana. Ni kalau sempat saya tak mendoakan. Kalau sempat kampung kita ni dikasih Allah cemar bencana, musibah, entah apa namanya, percaya tak orang buantan? Yang pasti Allah selamatkan masjid. Allah pasti menyelamatkan masjid kalau sempat kampung kau terbalik bapak dan ibu. Mana buktinya Ustaz? Tsunami di Aceh. Disapu semua air tsunami. Masjid Allah sisakan bapak dan ibu. Babedo semen rumah masyarakat dengan semen masjid? Ndak, semen padang sado. Semen padang sado. Semen rumah masyarakat semen padang, semen masjid semen padang. Tapi apa? Rumah masyarakat rata, masjid selamat. Yang naik ke masjid selamat. Yang tak ke masjid habis semua air. Tengok video di YouTube. Kalau nengok video Ustaz Bom Bom, buka channel Ustaz Bom Bom. Ustaz Bom Bom Kampar, like, share, comment, and subscribe. Kalau nengok video bencana tsunami, tsunami Aceh. Jangan buka lah YouTube Ustaz Bom Bom leh. Tsunami super wind napik dekat lendo. Kurang contohnya Ustaz Bom Bom. Buka lagi YouTube. Tsunami Palu. Masjid Pontolowan. Masjid Jami Pontolowan. Azan muazzin bah. Siap azan, dia mendengar suara gemuruh, rupanya air laut naik kate. Naik, siapnya azan, togaknya disigo. Mandang ke depan, lawi itu pak. Apa kata saksi yang berdiri? Aku melihat air membelah di depan masjid. Masjid Allah selamatkan, 2 desa habis semua air laut. Masjid selamat pak. Yang dalam masjid selamat. Tambah lagi untuk kalian, ada satu lagi. Tsunami di Banten. Artis konser. Tenda artis tu bosi segorang pahu awak kok. Melayang karena tsunami. Ternyata ada musola, tak jauh dari kejadian tsunami. Anak-anak sedang mengaji. Allah selamatkan bapak dan ibu. Maka yang pergi ke masjid, dipastikan dia akan selamat insyaAllah. Aku jangan malih-malih je ke masjid ke leh. Gantungkan hati ke masjid kau. Sab'atun yuzilluhumullah yaumal qiyamah. Ada 7 kelompok manusia yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Siapa yang 7 tu Ustaz? Masuk Ustaz Bom Bom dalam? Tidak. Ustaz tak masuk ke dalam. 7 manusia yang akan dikasih naungan nanti di akhirat. Matahari sejongkal di ubun-ubun, ke mana awak akan bertoduk? Kini bisa bertoduk buah masjid. Bisa bertoduk buah ruko, bisa bertoduk buah pokok kayu. Di akhirat ke mana akan bertoduk? Rupanya tempat berteduh sudah Allah sediakan. Tidak semua orang masuk ke dalam. Salah satu yang akan berteduh nanti adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid.
laki-laki yang selalu cinta datang ke masjid. Laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid. Suara azan berkumandang, dia tinggalkan aktivitas. Warung ditutupnya, krojo ditinggalkan, aktivitas berhenti dulu, sekolah istirahat dulu. Laki-laki ini akan bernaung nanti di akhirat di bawah naungan Allah. Bukan Ustaz Bom-Bom. Ustaz Bom-Bom kalau tidak rajin ke masjid, tak masuk sayur ke dalam bapak dan ibu. Tak masuk ambo ke dalam no. Aku rajin. Kenapa tidak perempuan? Apa tidak disebutkan perempuan Pak Ustaz? Perempuan, walaupun dia salat di rumah, pahalanya sama besar dengan pahala awak. Yang membuat perempuan dapat pahala besar, kewajiban mereka lebih tinggi daripada kewajiban ke masjid. Mengurus anak, menanak nasi, mencuci piring, menyapu rumah, membersihkan rumah, menanak sambal. Itu lebih godang pahala daripada pergi masjid haji. Kalau sempat ibu-ibu pergi masjid haji, jauh tekor awak pak. Jauh kalau awak Tapi agama tak melarang perempuan ke masjid. Jangan salah-salah orang buatan. Kalau ada perempuan ke masjid, jangan kalian larang. Kalau dia solat di rumah, itu luar biasa. Maka ibu-ibu kau nak pergi ke masjid, tetap banyak pahalanya. Menyuci, memasak, mengurus anak lagi, menyapu. Apa lagi le? Apa le? Maka apa-apa, kalau ndak mau ke masjid, tak paksa apa buat kerja ibu di rumah. Jalan ndak usah pergi masjid, tapi masak apa di rumah, menyapu apa di rumah, nyetrika apa di rumah, apa orang mampil di rumah. Ibu apa nyinyo? Malah dan pergi masjid, abang lah di rumah nyinyo. Pilihlah dia apa? Nak menyapu di rumah ke nak di masjid? Pilihlah. Ini tak banyak cerita gini dah. Dia mau pai-pai, ndak mau pai dah buat kerja rumah. Kalau ndak ada pahala dah awak lah 50. Togak. Dengar tak kalian? Sejak ayah nikah dengan mak, ayahku menghabiskan waktu bagaimana nanti mak bisa dibuat rumah. Bagaimana awak ada rumah? Bagaimana kalau nanti lahir sekolah ada duit? Bagaimana Honda bisa dikredit? Pokoknya pikiran awak sejak menikah itu buat rumah, beli kenderaan, anak disekolahkan nanti. Sejak menikah dengan istri, waktu awak pasti banyak di luar masjid. Sekarang umur lah 50 lebih, umah lah toga, kenderaan lah toga, anak lah selesai. Awak alun memikirkan bokal dan kan dibawa pulang bapak dan ibu. Padahal awak kan mati. Mabuk mencetuk bini itu anak yang dicari semuanya tinggal. Yang dicari semuanya kebun sawit tinggal. Awak yang mampunya, awak nak menanam boleh bibit tinggal. Kebun karet tinggal. Ruko berapa pintu tinggal. Rumah petak tinggal. Pangkat jabatan pensiun digantikan orang. Pensiunan yang menerima bini. Awaklah tunggang langgang mencari sadonyo, lupa memikirkan bekal akhirat. Nyato-nyatonya setelah mati baru menyasal. Tinggal sado pak, yang dibawa hanya amal ibadah. Rupa ndak pepe masjid. Menyosal lah pak, menyosal. Ndak pepe masjid itu menyosal mati so. Harap awak bini nak lolok dawak dalam kubur, sendi rumah di dunia jacok awak ditinggal. Tanya lagi nyo, lahir cucu tinggal awak elek. Neng rumah cucu dan lolok bang nyo. Lu nak mati lah ditinggal awak Apa lewat dalam kubur lah, tak mungkin nyo masuk ke dalam lah pak. Sendi hati kubur je nak mau lolok awak dah. Dati kasu je jarangnya kadang lah tua-tua anaknya cucu dipedulin lagi. Iya nak bu? Makanya sayang ke bini tapi pikirkan bakal kan dibawa mati. Kau sayang ke bini kojo. Terlalu sayang ke bini sampai batu kau tulang belikik kau Beralih tulang dudek sayang ke bini. Mati waktu pagi.
bini manangi 7 harinya. Masuk hari ke-8 dia ambilnya colak dia leher. Itunya leher. Awak lagi kau dalam kubu. Umah tinggal. Kenapa apa-apa mati awak 7 harinya nangi-nangi pura-pura dulu jo. Jangan gara-gara ceramah kau lo beko becorai lo masih kau. Ambo nak tanggung jawab dong. Ambo nyuruh kamu saji, nak nyuruh becorai ke dah pak. Kojo tapi pikirkan bokal. Ambo luruskan ibu-ibu. Selama kau ibu-ibu bangunkan laki untuk kerja, jangan munafik. Kerojo lah bang, harilah siang. Berapa kali ibu ngomong sama suami, subuh. Bang bangunlah, orang azan. Tapi bahasa yang paling banyak terjadi apa? Harilah siang, copeklah. Bekolah panih matu air nak lomak kau joleh ni. Mestinya bangunkan laki suami subuh dulu ke masjid. Tak tu kerojo kami ke dalam mati kami dak kerojo. Abang tole mati kami tinggal sodo. Tinggal kebun sawit. Ibu berlaki dua laki baru, didodos dek laki baru sawit. Leponek kami dek membolok. Didodos dia orang lain sudah tu. Dan kalian galak-galak ayah kalian tu nan sabi tu. Oh lah ni ayah cocondo. Ini parah. Apa maknanya Ustaz? Ibu menjadi support. Semangat menyuci kain laki, apalagi laki rajin ke masjid. Semangat menyetrika, belikan pokoknya kesukaan suami buat. Kalau suami lah dekat dengan masjid, suami lah rajin ke masjid, dipastikan rumah tangga kita akan digandengnya ke surga. Tujuan menikah membawa anak dan istri ke surga Pak. Makanya kalau suami lah rajin ke masjid, ada harapan keluarga kita akan mendarat di surga insyaAllah. Amin. Kalau tak ada cita-cita tu, ke apa dah? Ancak jam berbini dah. Tak cik bini-bini di dunia ke bapa cau awak anak bini masuk serugo. Tak masuk serugo song-sawang dah, sekeluarga. Serugo tak lomak, bukan tak lomak, tak terasa di awak. Kalau sempat bapak masuk surga, bini masuk neraka. Mak masuk surga, apa masuk neraka. Masuk surga pak dan mak, anak masuk neraka. Tak lomak perasaan dalam serugo. Makanya bawa keluarga ke masjid, biar kita berkumpul nanti dalam surganya Allah. Amin. Kalau sempatlah kalian rajin ke masjid, itu tanda-tandanya kita calon penghuni surga. Kerana yang datang ke masjid ini adalah calon penumpang surga Bapak dan Ibu. Maka kalau rajin hati ke masjid, tu tulo-tulo calon-calon masuk surga insyaAllah. Suai? Rajin ke masjid. Pahala ke masjid tu berapa Pak Ustaz? Kalau pahalanya ya sikitnya. Tu 7. Salatul jamaati tabdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjemaah itu utama daripada salat sendiri 27. Pahala yang telah ambil serakaat 27, yang dapat takbiratul ihram 27, yang tinggal serakaat 27. Tapi yang godang tu bukan pahala salat jemaah, keutamaan datang ke masjid. Yang berwuduk di rumah dapat bonus. Berjalan kaki, kau bonusnya. Pahala berjalan kaki lebih besar daripada solat di rumah Bapak dan Ibu. Yang solat di rumah tu sama ndak ada dapatnya. Godang pahala orang berjalan ke masjid le daripada dan solat di rumah, di ruko, di kantor. Pahala orang berjalan pun lebih besar daripada solat di rumah tu. Apa lewang salat di masjid ke le? Kau nak bisa nak payah dah. Yang sakit badan, godang pahalanya. Dapat tahiyatul masjid, dapat lo pahala. Azan pulanya di masjid, tambah banyak pahala le. Inyo lo komat le, inyo lo imam sudah tu le. Apa pahala tu? Ndak ada orang le. Inyo menyapu pahala sada le. Tu kalau lah contoh, tu kampung tu memanglah parah ada Bapak ni. Inyo azan, inyo qomah, inyo imam.
Itu memang parah, ini parah. Itu memang parah tu. Boleh Pak Ustaz? Siap solat berzikir, tambah pahala. Siap solat bersalam-salam, tambah pahala. Balik lagi ke rumah jalan kaki, tambah pahala. Itulah yang pahala bosa tu Pak. Kalau du tuju tu iya pahala yang keutamaan tak terhitung. Yang datang ke masjid pasti mendapatkan keutamaan-keutamaan. Macam solat Jumat. Jangan pak sangko yang copek datang sama pahala dengan yang apa? Sop 1 nak sama pahala dengan sop 2 dah. Sop 2 nak sama dengan sop 3. Yang datang sop pertama, waktu pertama seperti berkorban seekor entah. Yang datang waktu kedua seperti berkorban seekor lembu. Yang datang waktu ketiga seperti berkorban seekor dajajah. Yang datang waktu keempat seperti berkorban seekor ayam. Yang datang waktu kelima seperti berkorban seekor sebuah telur ayam. Yang datang waktu keenam, jangan telur ayam ni, telur cocak nak dapat dah. Telur cocak nak dapat dah. Itu yang lambik-lambik masuk tu Pak ya. Habis tu parah tu. Lah naik khatib ke mimbar, bau kalau nak masuk ke dalam masjid, malaikat tutup bukunya. Baru tentu dia apa-apa kau, abang-abang. Kalau lah naik khatib, semua awak tak dapat apa-apa. Malaikat ikut mendengarkan khutbah. Yang masuk setelah khatib naik, tak masuk dalam absen. Itu yang tolu cocak pun tak dapat dah. Banyak laki-laki kadang iqamahnya masuknya. Allahu Akbar, baru nak masuk. Tu jangan terlalu cocak, terlalu tungau dah dapat tu dah. Antu dia paling tungau je. Tentu dia orang koknya Pak Dewan. Dapat. Begitulah keutamaan pergi ke solat Jumat. Sesuai apa peristiwa hikmah kedua surah Mi'raj? Umat ini harus rajin ke masjid. Ibu-ibu nak ke masjid, silakan. Anak dah besar, awak tak banyak kerja, pergilah sama Pak ke masjid. Yo Pak, selagi hidup. Yang sayang tu yang lomak rumah tangga tu lah, tua-tua bodoh-bodoh pergi masjid, itulah yang lomak. Itu yang lomak pergi bini berlaki, tua awak bisa pergi masjid bodoh. Itu nan hidup sodap tu Bapak Ibu. Maka bercita-cita tua sama-sama. Kok kan mati awak dulu-dulu seketik lagi. Iya Pak tu sodap no. Mati lakinya go bulan 1, mati bini bulan 3. Ndak lama amak galau dah. Itu sodap tu. Tapi di mana sodapnya? Di hari tua kita pergi bersama ke masjid. Apalagi pergi ke Masjidil pergi umroh dua Pak. Haji lama nunggu. Kiamat aile. Umroh je lah. Pergi umroh, pergi Madinah berdua, pergi ke Makkah berdua, luar biasa. Ada duit jangan disimpan-simpan. Pergi ke Makkah. Kalau mana nak semangat ke masjid Pak, ada duit tapi apa tu sogan ke masjid, pergilah ke Makkah. Orang pergi ke Makkah tu nampak awak 2 jam sebelum azan lah pergi ke masjid. Balik dari situ mudah-mudahan semangat masjid awak bawa pulang. Pakai duit ke Makkah, membangkitkan semangat ke masjid. Umroh. Balik dari situ kalau ndak jua semangat dah, umroh balik. Ndak jua semangat dah, umroh balik. Dah. So ibu-ibu lain suainya. Support laki, support anak pergi ke masjid. Pokok awak siap membahagiakan mereka. Kain mereka kita cuci. Makanan mereka kita sediakan. Ibu yang masak, kami ke masjid, pahala kami ke masjid dapat. Kami pakai kain yang ibu cuci. Ibu di rumah kami ke masjid, pahala kain kami ibu dapat. Begitulah sayangnya Allah Pak. Awak pergi masjid, inyo dapat pahala. Tapi kalau inyo pergi masjid, dah dapat awak dah. Inyo nyuci kain. Aku harus payah Pak, tak bisa tak payah dah. Terakhir. Woi, tenang. Terakhir. Yang pertama tadi apa? Besarkan Allah. Pokoknya besarkan Allah. Jangan kalian lagu-lagu. Pokoknya besarkan Allah. Subhanallah walhamdulillah. Nanti lagu-lagu tak apa-apa orang kalian baca.
Pokoknya besarkan Allah. Yang kedua tadi, rajin ke Bapak dan Ibu, Isra Mi'raj ini adalah proses menjemput ibadah yang paling luar biasa. Ibadah yang kita lakukan siang dan malam ini, apa yang luar biasa Pak Ustaz? Simak elok. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faqad aqamaha faqad hadamaddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, dia sedang mendirikan agama. Paman tarakaha faqad hadamaddin. Yang tidak salat, dia meruntuhkan agama. Dalam salat, ibadah yang lain terhimpun. Salat ibadah super power. Apa buktinya Ustaz? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang pertama ditengok oleh Allah di akhirat dari pekerjaan kita di dunia, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan wirid, bukan baca Quran, bukan zikir. Yang pertama ditengok nanti adalah solat. Tengok solat bom-bom tu, kata Allah kepada malaikat. Tengok. Idza saluha saluha sairu amali. Kalau solatnya elok, amal yang lain elok. Wa idza fasadat, tapi kalau solatnya rusak, jarang ke masjid, sering terakhir, sering lambat-lambat, sering tengah malam, sering menguap, sering tinggal, fasada sairu amalihi, amal yang lain dianggap rusak Bapak dan Ibu. Dalam solat itu terhimpun semua amalan. Dalam solat ada puasa. Orang solat tak boleh makan. Dalam solat ada mengeluarkan harta zakat infak. Orang solat wajib membeli pakaian, pakai kain solat, mengeluarkan piti. Dalam solat ada haji, solat menghadap kiblat. Dalam solat ada baca Quran, baca Al-Fatihah, baca ayat. Dalam solat ada zikir, subhanallah. Dalam solat ada doa, Rabbi firli warhamni wajiburni. Seluruh amalan ini sebenarnya ada di dalam solat. Maka yang tak solat memang parah. Memang parah. Tinggal amalan sado tak laku amalannya dulu. Mana nan besar dosa solat, dosa tak solat di pada dosa yang lain. Berjudi, berzina, minum khamar, besar dosa tak solat lagi. Orang berjudi tak keluar dari Islam. Berjudi siang malam. Berjudi siang malam. Sedekah. Sampai lu tweetnya nanyok kata dek main super win. Manolah kakek merah lagi. Siang malamnya main super win. Dari Isya sampai subuh. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Berzinanya keluar dari Islam? Tidak. Minum khamar sampai mabuk, segala kamput diminum, whisky, vodka, anggur merah, picak, lem cikambiong pun diisoknya narkoba, sabu-sabu, ekstasi. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Tapi kalau tak solat, paman taraka salah muta'ammida, yang meninggalkan solat dengan sengaja, faqad kafara jihara, keluarlah dia dari Islam. Tak separtai wak dengan Nabi lah. Tak kena tolong wak dengan Nabi lah. Datang suak. Siapa bom-bom? Solat tak separtai wak donnya. Tak separtai wak don sanak ni. Partai sanak tak korenya. Besok tak diakui ada Nabi Muhammad, di situ terasa awak meninggalkan solat. Jangan tinggal solat, nak bujang-bujang kau masalah kau. Kalau anak-anak Ustaz, jangan tinggalkan solat, main-mainlah. Nak main layang-layang kalian, main kelereng kalian. Pokoknya solat jangan tinggal. Belajar solat dari kecil. Umur 7 tu solatlah belajar. 10 tahun jangan tinggal lagi nak. Kalau lah tinggal solat tu 3-4 tahun, payah kalian solat lah tua biswa. Ustaz bom-bom dari kelas 2 SD tak pernah tinggal solat sampai kini. Aku kalau nak solat berdosa, yang tak berdosa nak solat tu anak-anak belum sunat. Aku kalau nak solat dah jangan sunat. Mana nanti langsung acai balik. Sambung kalau nak solat. Tak usah solat lah. Mana apa? Orang sunat. Tak berdosa kalau nak solat dah.
Tapi yo ayah mak ang berdosa. Ana sunat. Halo, antum? Copek lah kalian sunat kau. Sunat masal. Sunat masal je lah. Masa lah ambil sunat kalian. Orang? Umur berapa umur? Lah, tua orang ya. Solat jangan tinggal. Orang tinggal solat lah, solat sunat. Kalau sempat orang dilantak, di auto, di jalan, mati, masuk neraka kalau nak solat. Kalau ikut mati, lantak di auto, tak hanya masuk neraka, dosanya dituli ke amaknya, ayahnya. Orang langsung dituli oleh malaikat. Kalaulah balik berakal, malaikat menulis dosa. Yang tak ditulis dosa, kalau dia tak solat, anak-anak sebelum dia berakal. Anak-anak. Sudah itu siapa dia Ustaz? Orang tidur sampai dia bangun. Orang yang masuk rumah sakit ruangan ICU, hidungnya laba kabel, tangannya laba apa? Tangannya laba tutup, laba apa tu ha? Ada alatnya kan? Laba apa? Laba alat itu ha, tangannya. Apa lagi? Nyawanya di komputer. Tik, tik, tik. Orang dalam ruangan orang itu berapa lamanya dalam ruangan ICU kalau tak salat tak berdosa. Malaikat tak menulis dosanya walaupun bertahun-tahun di dalam. Karena dia tidak sadar. Aku nak bujang-bujang kalau nak solat, angkit Honda di jalan, lantan ke puso, buat sapau mati. Masuk ruangan ICU. Jangan solat dia kalian sampai bila lah. Tapi jangan sampai mati wah. Kalau mati bahaya tu. Buat tinggalkan gak seperempat nyawa tu. Nginap-nginap ruangan ICU lah. Tu aman tu. Itu tenang kalian tu. Tak solat tu tenang tu aman tu nya. Ini sebab awak tidak sadar. Lalu Ustaz, kalau ada kami ko yang bangun jam 7, kami terlolap kosan jam 4:30 ulun azan, jago jam 8 pagi, bangun jam 8, solat wajib dilakukan. Sebab nanti tadi tidak dihitung awak berdosa dari jam 4 sampai jam 8 tadi. Bangun wak, itulah waktu subuh awak tu. Aku tetap solat subuh. Jam 8 tu tetap solat subuh. Ambil uduk, masuk dalam kamar, niatnya tetap tunai. Ada alillahi ta'ala, bukan qada. Lah orang Ustaz, tutup pintu kamar, matikan lampu. Aman insya-Allah aduh. Golap insya-Allah. Insya-Allah golap tu nya. Dah selesai baru buka balik kan. Ya golak-golak pak, tapi itu hukumnya. Tanya lagi ustaz lain kalau nak percaya. Cara menyampaikan nambo ya bentuk-bentuk gora-gora. Memang contoh itu. Tapi kalau lah bangunnya ketika azan, dong azan loloknya dia dianggap meninggalkan solat. Dosa godang, ganti subuh besok. Tak bisa ganti jam 8 tu dah. Alaku dah malaikat. Siapa yang tidak berdosa oleh kalau tidak solat, tidak ditulis oleh malaikat le. Anil majnun, orang gila sampai dia sehat akal. Yang saudara-saudara awak yang gila tu, yang berjalan-jalan di jalan tu, yang siang malam berjalan, tidak bonti-bonti, yang tidak sehat tu le akal itu tidak berdosa. Selama bila linyo tidak solat tidak berdosa tu. Tapi jangan dianggap mereka hina. Mereka lebih mulia daripada kita-kita. Mereka lebih mulia daripada Ustaz Bom-Bom. Ustaz Bom-Bom belum tentu masuk surga. Mereka sudah dapat tiket ke surga. Mereka lebih sihat daripada Ustaz Bom-Bom. Ustaz Bom-Bom sering drop. Mereka aman, santai. Hujan bapa ini sehat. Makanannya sisa-sisa sehat jo badan. Kain tak berganti tetap sehat. Awak makanan ange, air hange, lomak-lomak sakit awak. Jadi awak kau semua nak mereka tu lebih mulia daripada awak, lebih hebat daripada awak. Inilah dijamin masuk surga. Aku kalau nak bujang-bujang, tak nak solat, jadi gilo. Gilo lah. Minta gilo seumur hidup. Tapi siapa lo nak gilo? Jangan gilo lah awak le. Ya tak? Omong gilo. Kalau nak gilo solat.
Suai Bapak Ibu? Suai? Sampaikan yang lebih koreh leh. Sebutlah. Siap mendengar? Yakin? Jangan kelembangi ke Ustaz? Wal kalbu yashkuru bilhamdulillahilladzi khalaqani kalba. Seekor anjing bersyukur dia dijadikan seekor anjing. Walam yakhluqni khinzira. Untung dia tidak dijadikan babi. Wal khinziru yashkuru bilhamdulillahilladzi khalaqani khinzira. Seekor babi bersyukur dia jadi seekor babi. Walam yakhluqni ummata Muhammadin tarika salat. Daripada dia dijadikan umat Muhammad meninggalkan solat. Parah Bapak. Memang parah orang tak solat rupanya. Memang parah. Parah enggak? Parah Pak. Itu mah kau ninik-ninik dulu. Bom, solat. Tunggu dulu ni. Solat. Tak berogo orang, tak berogo kau bawa orang lainnya. Iya Pak. Topat cakap untuk dulu. Tak kondik sobi wak itu. Untuk le kau baunya. Rupanya kondik pun lebih berharga daripada nak solat tu lagi. Tak guna lama-lama di dunia kalau nak solat nak. Masa sujud aja nak amu ikut turun. Kek manusia saja sering turun kepala. Masa kepada Allah nak amu turun kepala. Manusia dia agi awak duit pinjamannya. Pinjam duit 100 lah. Dia agi dek kawan. Kasih. Turun kepala tu. Jangan duit 100 lah. Dipinjamkan mencis dek kawan di warung. Di kedai. Pinjam mencis. Pinjam. Membalikkan mencis tu. Kasih ya. Turun kau Bapak. Dek gara-gara mencis bisa turun kau. Masa awak nanti bayi nikmat badan sehat, jantung, paru-paru. Kalau tidak ada paru-paru mana bisa rokok? Orang mencis ni dipinjamnya. Allah Ta'ala paru-paru nanti baik awak. Masa tak mau sujud? Memang parah tu Pak. Memang parah tu. Itu memang parah tu. Maka jangan sampai nak solat. Dan bujang-bujang. Dan muda-muda kalian. Gara-gara main futsal tak solat maghrib. Tak solat nama Isa. Dek gara-gara main bola tak solat maghrib. Isa tinggal. Subuh gara menonton. Zuhur gara-gara lolok begadang. Asar nanti main bola lagi. Mana waktu kalian? Kalau sempat kalian mati muda, alamat sengsara dalam neraka. Jangan mimpi kalian hidup seperti kakek-kakek dulu, tua sampai ratusan, 80-an, tak ada cerita orang. Ini anak muda banyak mati mendadak. Begadang siang malam, begadang malam-malam, minuman tak apa-apa, nanti makan mie, ayam, kono ginjal, kanker darah. Yang begadang-gadang malam tu rusak darahnya, genak ginjal, kanker. Aku banyak kini mati-mati sampai 10 ke bawah Bapak Ibu. Yang 80 di kampung mah mana aman dia. Santai-santai je posisi dah tua orangnya. Dan sakit-sakit tu yang 50 ke bawah gini. Sampai 10 ke bawah tu yang bahaya gini. Yang dimakan dia tanpa apa. Iya enggak? Betul? Waspadalah. Kematian tak menunggu tua. Solat jangan tinggalkan. Karena banyak hari ini di dalam tanah yang ingin hidup hanya untuk sujud kepada Allah. Uang dalam tanah tu nak naiknya kata nak sujud. Awak nan di atas tanah kok sujudlah sebelum masuk ke dalam tanah. Kalau dalam tanah bisa sujud lah. Dah anak-anak Ustaz, kalian giatkan solat. Jangan tinggalkan solat. Kalau lah solat tak kalian lakukan, susah hidup kalian. Susah hidup kalian. Sekolah kalau tak solat kalian tak dapat pelajaran. Kerojo kalian kalau tak solat tak berokah. Makanya solat. Anak-anak tanamkan solat. Tak guna punya anak banyak kebun sawit. Loeh banyak harta. Kalau kita meninggal, kita tidak meninggalkan anak-anak yang solat Bapak dan Ibu. Aset yang paling berharga anak kita. Setelah kita meninggal, dia selalu berdoa karena dia tidak meninggalkan solat. Itulah kebahagiaan kita. Memiliki anak yang soleh, anak-anak yang mau solat. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya Ustaz Bom ingin berlama-lama, tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Ambo ceramah biasanya 2 jam Bapak dan Ibu, 2 jam setengah. Tapi malam ko ndak tolap di Ambo do. Ya apa sebab airnya sikitnya, koci airnya kan. Awak lah lambe mulai, kemudian Ambo besok ada acara pula.
Tiba di rumah beko jam 2, jam 3 pagi beko ada acara. Jadi kalau nak copat biasanya memang copat mulai jam 8 tu lah mulai awak kan. Kalau kurang pengajian malam ko atur jadwal sekali lah ya bapak ini. Di mana aja lah, di lapangan jadi, di musola jadi, di rumah pun jadi. Ceramah itu biar sikit, malam itu 3, jadilah. Yang penting 3 tu sakit hati awak mendengarnya. Tak perlu ceramah sampai 10, sampai 8, sampai 7, tapi tidak ada yang sakit hati. Ceramah biasa ketik, tapi sakit hati. Bokusan. Yang salah tu bukan ceramah ambo, yang salah tu hati awak. Contoh, air Zam-Zam tahu? Air yang paling suci di dunia. Kalau dia masuk ke dalam cawan gelas yang ada tai cicaknya, tak diminum. Yang salah air Zam-Zam atau gelasnya? Penampungnya salah Pak. Jangan salahkan ceramah Ustaz Bombo. Yang salah hati bapak dan ibu. Kalau ada nama dondam wang siko, berarti hatinya pedondam. Terakhir, musim tahun politik, hilangkan cemee. Ustaz Bombo sampaikan dalam Isra Mi'raj, Nabi melihat orang yang lidahnya digunting, bibirnya dipotong. Kenapa? Karena dia suka mencemee orang semasa di dunia. Kau tahun politik, kau jangan cemee. Doso sodo. Ada gambar terpampang di jalan, tengok aja. Ndak suka jangan dipilih. Suka pilih. Ndak suka tak usah. Jangan jelekkan dagangan orang agar jualan kita laku. Tim sukses gaji tak seberapa, Pak. Banyak dosa daripada gaji. 50 caleg, berapa yang akan didukung? Ciek. 49 wajib dijelekkan. Kalau ndak jualan awak tak laku. Konten kocik dah so jadi tim sukses kau. Aku jangan bangga-bangga jadi tim sukses. Kalau ndak kan bisa doh. Normal, hidupkan pelita kita, jangan padamkan pelita orang. Jualan kita, jangan hilangkan jualan orang. Kalau tak suka, tak usah pilih. Tapi jangan cemee, karena dosa akan datang. Kau nampak foto? Banyak foto besok kau? Datang apa-apa buantan nama mak buantan. Ini parah nih, ini parah nih. Enggak calon nun parah, awak nan parah aduh. Awak yang menghina itu yang parah. Tenang-tenang saja. Suai? Itu posa nambo do. Pak Dewan ada siko. Banyak besok calon-calon caleg siko. Jangan berpocah awak garade. Itu kenapa? Karena rahmat itu hilang dari negeri awak. Suai Bapak Ibu? La tasubbanna ahada. Jangan kalian hina cemee. Karena Allah paling tidak suka dengan orang pencemee. Orang yang suka cemee itu tak tahu diri. Dia tidak tahu kalau dia itu tidak sempurna. Yang nampak oleh dia hanya kekurangan orang lain. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah Ustaz Bombom menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai orang buantan tidak mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada cakap kami yang salah, tolong maafkan kami dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada cakap kami yang tak benar, yang salah, tolong Bapak Ibu Ayah Bunda jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada cakap kami yang salah, tolong jangan dilaporkan kepada Pak Polisi. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kami sadar kami ini bukan manusia sempurna. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada laut yang tidak berombak, tidak ada tuyul yang tidak botak. Oleh karena itu, kami memohon dengan kerendahan hati, 10 sembah jari, 11 masuk kepala, Ustaz Bombom dari lubuk hati yang paling dalam, mengaturkan permohonan maaf kepada kita bersama. Lain dimaafkan? Terima kasih ayah dan bunda, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita. Amin, amin ya rabbal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.